monggo dipunjawasaken Pak Edi. Shalom alaihim bisen Yesua Amasya. Kita siapkan diri kita masing-masing dalam menyambut ibadah pada malam hari ini. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang agung, Bapa yang mulia, Bapa yang penuh hikmat, izinkan kami dengan saudara-saudara kami menghampiri hadirat-Mu, memenuhi panggilan Bapa untuk senantiasa membangun ibadah, mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, oleh karena itu pribadi-pribadi yang telah cecawis pada malam ini kami serahkan kepada-Mu, Bapak Gunawan yang akan menyampaikan hikmat firman, Pak Abu Nadir, Pak Dwi Cahyono, Bu Edi, Pak Wibisono, Pak Hasani dan Ibu Ana, serta Mbak-Mu sendiri, beserta anak-anak kami yang mengoperasikan sarana prasarana untuk perekaman. Kiranya Bapak sertai kami pribadi lepas pribadi, tuntun dan layakkan kami sehingga kami layak menjadi pemuja-pemuja Allah. Dari awal sampai akhir kami serahkan kepada-Mu jalannya ibadah ini sehingga kehendak Roh Kudus saja yang terjadi. Demikian ya Bapa, doa penyerahan pribadi kami dalam karya tuntunan Roh Kudus. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, tugas untuk doa pengampunan dosa Bu Ana, kemudian untuk doa pembukaan Bu Edi, doa syafaat Pak Hasani, firmannya dari 2 Petrus 1 5-8 Pak Abu Nadir. 2 Petrus 1 5-8. Yeah. Shalom alaihim bisen Yesua Amasya. Saudaraku, tak henti-hentinya Allah memberikan berkat-berkat bagi kita. Oleh karena itu sudah selayaknya kita mengagungkan namanya. Dengan penuh kerinduan kita menghampiri hadiratnya yang kudus bersama-sama saudara kita di rumah, sehingga namanya dimuliakan dan diagungkan. Kurindukan hadirat-Mu Yesus mengawali pujian. Kurindukan hadirat-Mu Yesus, disitulah Ku selalu berfirman, sukacita tuntunan-Mu berikan, hadirat-Mu Yesus benteng perlindungan, hadirat-Mu Yesus di sukacita besar, hadirat-Mu membuatku tidak gentar, hadirat-Mu Yesus di sejahtera benar, hadirat-Mu membuat hatiku gemar. Ku rindukan
membuat hati kita penuh sukacita dan kedamaian. Oleh karena itu, mari kita kuduskan diri kita, kita serahkan segala dosa kita kepadanya, agar kita layak menghampiri hadiratnya yang kudus. Di muka Tuhan Yesus kita serahkan dosa-dosa kita. Bila kita sudah menyadari betapa banyaknya dosa kita dan pelanggaran kita yang mendukakan hati Tuhan, mari kita mohon ditahirkan sebagaimana pemazmur mengajar kita dalam Mazmur 51 ayat 12 sampai 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanku, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kehilangan karena selamat yang daripadaku, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kita mohon pengampunan. Bapa yang Maha Kudus, yang kami sembah dan kami muliakan dalam kerajaan surga, syukur kami tunjukkan kehadiran-Mu, karena pada saat ini kami boleh berkumpul untuk membangun ibadah dan memuliakan nama-Mu. Namun Engkau tahu ya Bapa, kami datang dengan segala kekurangan kami, dengan segala dosa dan kesalahan kami. Oleh karenanya kami mohon, kiranya Bapa berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik yang ada di dalam hati kami, pikiran kami, angan-angan kami, perkataan dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Bapa, dan kiranya Engkau berkenan melayakkan kami untuk membangun ibadah pada malam hari ini. Dan semua ini kami tunjukkan ke hadirat-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bila kita dengan sungguh-sungguh mohon pengampunan, Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang berkenan mengampuni dosa kita. Untuk itu mari kita masuk
di ruang Maha Kudus dengan rasa hormat dan rasa syukur dalam penyembahan kepadanya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Hadapan Yang Maha Kudus, layaknya kita bersorak-sorai memuji Dia. Bersama malaikat di surga, kita memuliakan namanya. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagiku, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Kita masuk dalam doa pembukaan. Terpujilah Allah Bapa Surgawi yang kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa menyertai dan memelihara hidup kami hingga kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas waktu dan kesempatan kami boleh beribadah pada malam ini. Terima kasih pula Tuhan Yesus telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga sowan kami boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Roh Kudus telah hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami satu persatu, mempersiapkan iman dan percaya kami, sehingga sungguh ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini, baik yang membacakan firman Tuhan, baik yang membacakan baik yang berdoa syafaat dan doa penutup, terlebih Pak Gunawan yang akan membawakan firman-Mu dengan roh hikmat-Mu. Kiranya Tuhan Yesus kuasai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan benar-benar atas tuntunan Sang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila mana ada kuasa jahat yang ada di ruang ini,
terlebih yang ada di ruang hati kami masing-masing. Tuhan Yesus singkirkan, sehingga ibadah pada malam hari ini dari awal sampai akhir hanya dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa Surgawi, demikianlah doa kami dalam percaya kami kepada Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita bersama akan mendengar pembacaan firman dan perenungannya. Oleh karena itu kita siapkan hati kita dengan pujian Isilah Bejana Hidupku 286. Isilah Yesus bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku, roti kehidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Isilah Tuhan. Isilah Yesus bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku, roti kehidupan beriku akan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Mari kita bersama-sama berlutut di hadapan Tuhan sebelum kita membaca firman. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, yang berkuasa di bumi maupun di surga. Tuhan, malam ini kami tidak akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Bagi pemirsa dimanapun berada, Tuhan, malam ini layakkanlah kami, karena waktu yang Hu berikan kepada kami sangatlah luas, sangatlah panjang Tuhan. Namun waktu kesempatan yang baik pada malam hari ini, kami tidak akan membaca Tuhan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Tuhan, layakkanlah kami, mampukan kami untuk menjalani hidup melakukan seturut dengan kehendak firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu Bapak Gunawan Wibisono, kiranya Tuhan juga mengurapi hamba-Mu. Biarlah apa yang disampaikan hamba-Mu hikmat dari Tuhan Yesus Roh Kudus pribadi. Tuhan, kami pasrahkan kepadamu waktu yang ada ini. Inilah Tuhan doa kami. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Yang demikian firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu
dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Shalom Aleichem, Bisiam Yeshua Mashiach. Bersyukur karena kita pada malam hari ini masih bisa bertemu dan kita bergaul dengan firman Tuhan Yesus yang barusan dibaca oleh Pak Abu Nadir tadi. Firman ini ditulis oleh Petrus yang apabila kita membacanya pada ayat yang 5 awal itu, justru karena itu kamu, ya. Kenapa dimulai dengan kata justru karena itu? Sesungguhnya Rasul Petrus ini menuliskan suratnya yang kedua dalam kondisi bangsa Israel, ya, orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus ini dalam keadaan tertekan secara luar biasa. Stefanus sudah martir, ya, mati dibunuh, dan Paulus juga telah dibunuh, sehingga Rasul Petrus ini merasa sebentar lagi dia pun akan pergi meninggalkan orang-orang percaya ini. Oleh karenanya Petrus menekankan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini agar mereka harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada mereka iman mereka, ya. Jadi iman mereka ini harus ditambah-tambahkan. Barangkali kalau kita boleh memberikan judul pada ibadah malam hari ini, judulnya adalah iman yang ditambah-tambahkan. Ditambahkan apa? Ada 6 tambahannya tadi yang dibaca oleh Pak Abu Nadir, yaitu kebajikan, kemudian pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dijelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus telah memiliki iman, ya. Mari kita coba melihat definisi, ya, atau arti iman itu apa, ya. Dalam Alkitab kita tahu bahwa itu ada pada Ibrani 11 ayatnya yang pertama, ya. Iman itu definisinya apa? Kita baca pada Ibrani 11 ayat yang pertama. Bu Ana. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Pertama. Ayat pertama. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi melalui iman kita itu memiliki keyakinan penuh bahwa apa yang kita harap yang benar itu akan dikabulkan oleh Allah, meskipun kita belum mengetahui bagaimana jalannya dan kita juga belum melihat apa hasilnya. Itu adalah iman. Sebagaimana dasar orang percaya itu percaya bahwa Allah itu punya kemampuan yang tidak terbatas, ya, kudus, dan mempedulikan setiap insan yang menyembah dan mempermuliakan namanya. Ini dasarnya, ya. Juga
dasar yang kedua adalah percaya bahwa Allah itu akan memberikan anugerah kepada barang siapa yang sungguh-sungguh mencari Dia, sambil mengetahui bahwa yang benar itu adalah Allah di dalam Putra Tunggalnya. Ya, jadi ini adalah dasar-dasar agar kita bisa melandasi iman ini untuk kemudian ditambah-tambahkan ke 6 hal tadi. Nah, iman ini pasti dialami oleh kita semuanya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menyembah, mempermuliakan namanya, yang yakin bahwa teladan Tuhan Yesus itulah yang harus kita lakukan, percaya bahwa Tuhan Yesus ini adalah Putra Allah yang wafat di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, pada hari yang 40, kemudian naik ke surga, dan setelah itu 10 hari menganugerahkan Roh Kudusnya. Ya, jadi ini iman percaya ini yang harus dipegang, karena pada waktu itu banyak guru-guru palsu yang membelokkan iman seperti ini untuk menggoyahkan para bangsa Yahudi maupun non-Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, melalui praktek iman ini, barangkali kita masing-masing bisa menyaksikan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Saya mengenal keluarga yang sangat mengasihi Allah, ya. Dan ada kesaksian melalui keluarga ini. Kesaksiannya biasa-biasa saja. Ya. Pada satu saat, karena memang harus keluar satu keluarga, karena putranya masih kecil, masih berusia kira-kira 6 tahun waktu itu, harus berbelanja. Ya. Untuk dia keluar itu tinggal di sebuah apartemen yang apabila menuju ke tempat parkir mobil itu harus berjalan kira-kira sekitar 30 meter dari tempat itu. Nah, cuaca tidak baik, cuaca buruk. Ketika mereka masuk ke dalam kendaraan, ke mobil, kemudian si istri berdoa, percaya ya Tuhan Yesus, bahwa penyertaan Tuhan Yesus akan kami alami berangkat maupun pulang dari berbelanja ini. Kami serahkan diri kami ke dalam tuntunan kuasa kasih Kristus. Ya, doanya sederhana saja. Ya. Ketika berangkat, cuaca semakin memburuk dan hujan deras. Ya. Nah, ketika sampai di tempat belanja, karena mendapatkan parkir yang baik, maka dengan mudah bisa menyelesaikan perbelanjaannya dan kembali lagi. Ya, ketika kembali juga berdoa kembali dan menyampaikan keyakinan imannya bahwa Allah itu menyertai. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Hujan itu yang tadinya sangat deras reda. Ya. Dan reda ini hanya ketika keluarga ini masuk ke dalam apartemen kembali deras lagi. Ya. Ini kan kesaksian yang biasa. Tapi siapa yang bisa meredakan hujan? Dengan iman, percaya, dan doa sederhana itu, keluarga ini mampu meredakan hujan itu. Ya. Seorang yang hebat pun tidak bisa melakukan hal itu, ya, yang punya ilmu-ilmu. Tetapi ini tidak mempunyai apa-apa, hanya beriman kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, maka penyertaannya begitu luar biasa. Kita tahu bahwa Ulangan 31 ya, yang sering kali kita baca ya 8 itu, bahwa Allah itu senantiasa berjalan di depan kita. Ya, Allah itu menyertai kita. Ya, Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Janganlah takut. Ya. Ulangan 31 ayat 8 itu. Ya. Nah, kisah yang lebih besar lagi adalah Raja Yosafat. Bapak Ibu sekalian, kalau mendengar nama Raja Yosafat, ini adalah Raja Yehuda. Ya. Kalau diurut dari Daud,
ini raja ke-6 ya, Yosafat ini. Dan Yosafat ini adalah raja Yehuda yang berupaya untuk menirukan, untuk mencontoh nenek moyangnya Daud agar dia dekat kepada Allah. Tetapi Yosafat ini bukan Daud, sehingga dia juga memiliki kekurangan-kekurangan. Apa kekurangannya? Kekurangannya dia menolong saudaranya Raja Israel, yaitu Raja Ahab yang jahat ya, untuk berperang melawan Aram ya, bangsa Aram. Yang mana Ahab ini ingin daerah Ramot Gilead itu menjadi wilayahnya. Karena Yosafat ini menolong Raja Ahab yang jahat, dan Raja Ahab ini adalah raja yang mengumpulkan nabi-nabinya, yang mana itu adalah nabi-nabi palsu. Bahkan nabinya itu sampai 400 yang dikumpulkan itu. Tapi ini adalah nabi-nabi yang hanya memuja-muja Raja Ahab, tetapi semua itu sesungguhnya bukanlah yang baik. Sehingga ketika Yosafat akan berperang ya, bersama-sama dengan Ahab untuk melawan Aram, Yosafat masih mencari nabi yang benar ya. Karena dia merasa bahwa semua nabinya Ahab ini nggak benar. Oleh karenanya kemudian bertemulah dengan Nabi Mika ya. Dan Nabi Mika menubuatkan sangat berbeda dengan ke-400 Nabi Ahab, yang kemudian jelas-jelas mengatakan Mika ini bahwa Ahab akan mati di peperangan ya. Begitu kecewanya Ahab ini kemudian memenjarakan Nabi Mika ya. Tetapi betul ketika terjadi perang, Ahab kemudian meninggal ya, karena terkena panah yang nyasar dari bangsa Aram, dan kalahlah ya mereka. Namun karena Yosafat ini memang hatinya berpaut, dia beriman kepada Allah, maka dia ketika dalam kondisi yang sedih itu kemudian diserang oleh Moab dan Amon bersama-sama ya. Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi baru kalah perang kemudian diserang oleh dua bani ini ya, suku yang besar ini, dengan pasukan yang sangat besar. Kita bisa mengetahui pasukan yang besar itu ratusan ribu ya, bahkan bisa mencapai kalau dua begini jutaan ya, yang berangkat ini. Maka Yosafat ini sangat takut ya. Dan dia kemudian dengan sungguh-sungguh mencari pertolongan Tuhan dan yakin bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menolongnya. Coba kita baca pada 2 Tawarikh 20, 14 dan 15, bagaimana sesungguhnya iman Yosafat ketika dia sungguh-sungguh hatinya minta tolong kepada Tuhan Allah, yang kemudian dijawab oleh Tuhan Allah. Pada 2 Tawarikh 24. Silakan Bu. 2 Tawarikh 20 ayat 14 dan 15. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Ya, jadi demikian apa yang menjadi jawaban Allah melalui Yahasiel. Yahasiel ini hanyalah seorang Lewi dari Bani Asaf yang kemudian Roh Kudus menguasainya, dan dia di tengah-tengah jemaah itu mengatakan, janganlah takut
dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ya. Jadi iman itu akan menimbulkan sesuatu yang kemudian tidak masuk akal. Bagaimana Yosafat yang barusan kalah perang kemudian dikeroyok oleh dua bangsa ini, bahkan ada juga orang-orang penduduk Seir Edom yang ikut menyerang. Tetapi kemudian Allah mengatakan janganlah takut ya, dan terkejut. Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ya. Allah sendiri yang akan berperang. Kemudian Yosafat mengamini semuanya itu, bahkan melalui petunjuknya Yosafat mempersiapkan orang-orang, tapi bukan barisan perang, tapi barisan yang menyanyikan nyanyian untuk Tuhan. Ya, bayangkan, ya. Dan barisan ini disebut dalam pakaian kudus yang semarak keluar di muka orang-orang bersenjata. Ya. Jadi pasukan Yehuda ini tidak membawa tombak, membawa pedang, membawa panah, tapi mereka itu menyiapkan puji-pujian. Kemudian disebutkan ya, ketika pasukan Yehuda itu bersorak-sorai menyanyikan nyanyian pujian, orang-orang Moab dan Amon malah membinasakan penduduk Seir Edom, kemudian mereka saling membunuh. Ya. Sehingga akhirnya ketika tentara Yehuda tiba di tempat peninjauan padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, semuanya telah menjadi bangkai berhamburan, ya. Dan tidak ada satu pun yang terluput. Begitu luar biasa iman ini. Apabila iman ditujukan kepada Allah yang benar, maka puji-pujian pun menjadi sesuatu yang memenangkan peperangan yang besar. Kita teringat pada perjanjian baru juga terjadi hal seperti itu, ya, pujian penyembahan. Pada kisah Rasul itu disebutkan bahwa Paulus dan Silas ketika dibawa ke dalam penjara, bahkan ditaruh di bagian yang di tengah-tengah supaya mereka tidak sampai lolos keluar, tapi mereka kemudian berdoa memuji-muji pada tengah malam, dan terjadi hal yang luar biasa, yaitu terjadi gempa bumi yang besar dan mereka pun keluar dari penjara. Ya. Jadi iman ini membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, sebagaimana pada Lukas 18:27 itu, ya, bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh amat sangat berharga apabila kita memperhatikan iman ini dan menambah-nambahkannya. Lalu dari mana sumber iman ini? Kita baca dari Lukas 17 ayat 5, Pak Lidi. Di sana para rasul bertanya. Ya. Lukas 17 ayat 5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ya. Jadi sumber iman itu ada pada Tuhan Yesus. Sehingga para rasul itu memohon kepada Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami. Ya. Dan Tuhan Yesus pun juga meneguhkan hal itu, bahwa Yesuslah sumber dari iman ini. Kalau kita baca pada Lukas 8 ayat 50, di mana pada saat itu Yairus, kepala rumah ibadat, itu datang memohon pertolongan kepada Yesus. Dan Yesus mendengar serta berkata kepada Yairus, Lukas 8 ayat 50, Bu Edi. Lukas 8 ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Ya, Yairus ini seorang kepala rumah ibadat yang anaknya sakit. Tapi sebetulnya sakitnya ini sudah sangat parah, sehingga ketika Tuhan Yesus sampai di rumah Yairus, banyak orang berteriak-teriak, anak itu sudah mati.
anak itu sudah mati. Tetapi Yesus mengatakan, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Ya, percaya ini adalah iman, dan iman itu kepada Tuhan Yesus. Dan betul, dan ketika Tuhan Yesus melihat meskipun anak itu sudah mati, Tuhan Yesus mengatakan, bangunlah. Ya. Maka anak itu hidup. Ya. Demikian juga perempuan pendaraan 12 tahun yang disembuhkan oleh Yesus, oleh karena imannya. Dia hanya mengatakan bahwa asal ku jamah jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Ya. Jadi iman ini yang menjadikan dia sembuh, karena iman itu ditujukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa hebatnya iman kepada Tuhan Yesus ini kalau sungguh-sungguh dipraktekkan dalam kehidupan kita. Kita mengetahui ya, pada Markus 11 itu ayat 22 dan 24, Pak Dwi. Markus 11 ayat 22 sampai 24. Markus 11 22 sampai 24. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya. Bahkan sampai gunung pun ini bisa beranjak, ya. Bisa dipindahkan, bahkan bisa dicampakkan ke laut. Barangkali kita semua mengenal firman ini, dan gunung itu bukan arti harafiah, tapi gunung itu adalah permasalahan-permasalahan kita yang sangat besar. Ya, itu adalah kata gunung itu diarahkan ke sana. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kejadian yang telah menggegerkan ya, terjadi di Kairo, ya, di Mesir, ya, pada sekitar tahun 900-an, ya, abad ke-10, di mana sungguh-sungguh ya, orang-orang percaya di sana itu berhasil menggeser gunung ya, yang pada saat itu memang mayoritas penduduk di Mesir itu beragama Kristen ya, dan dipimpin oleh namanya patriark, yaitu Abram ya. Tetapi pada saat itu Mesir dalam kondisi di bawah kekuasaan kekhalifahan sekte Fatimiyah yang dipimpin Al-Mu'iz, yang kemudian Al-Mu'iz ini membaca pada Matius 20 ya, yang isinya ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sungguh sekiranya kamu punya iman sebesar biji sawi ya, yang ini ayat hafalan kita ya, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu ya. Jadi apa yang dibaca oleh Al-Mu'iz ya, khalifah ini, karena dia juga seringkali mengundang agama-agama lain untuk berdebat ya. Ditanyakan kepada patriark Abram itu, apa benar ini firman ini seperti ini? Oh iya benar. Nah kalau memang itu benar, buktikan ya. Disuruh membuktikan apakah firman ini benar. Nah, bagaimana waktu itu kita bisa menjumpai ini pada informasi, melalui informasi dari YouTube, dari manapun juga ya. Memang ini kejadian yang benar-benar gunung itu dipindah. Jadi patriark Abram ini kemudian memanggil semua bishop ya, semua orang-orang sucinya untuk berdoa
selama 3 hari 3 malam. Dan pada saat mereka sudah siap, kemudian mereka datang ke gunung itu dan mereka berdoa memohon gunung itu bergeser. Maka gunung itu bergeser sepanjang 3 km, ya. Namanya Gunung Mokatam di Kairo di Mesir. Bergeser sejauh 3 kilo dari timur ke barat. Jadi ini sungguh-sungguh terjadi. Betapa luar biasanya iman itu apabila sungguh-sungguh diyakini apapun akan terjadi, ya. Nah, kemudian apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus, dalam ayat yang kita baca tadi di 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-8 tadi, ya, dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam, ya. Nah, pikiran manusia kalau giat dan berhasil ini dalam apa? Dalam sesuatu yang duniawi kalau pikiran manusia. Tetapi di sini bukan hal yang duniawi, tetapi pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Jadi apabila kita semakin mengenal Tuhan Yesus, kita semakin percaya kepadanya, maka segala sesuatu itu mungkin terjadi. Ya, tidak ada yang tidak mungkin dalam diri kita. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus tidak ada hal yang mustahil, dan kita seyogianya dalam setiap saat kehidupan kita bergaul, kita hidup melekat kepadanya. Sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh nabi-nabi, oleh raja-raja, oleh teladan-teladan sebelumnya. Kalau Daniel 3 kali, kemudian Daud 7 kali, berapa kali kita bergaul dengan Allah? Biarlah pemahaman akan iman yang harusnya semakin ditambah-tambahkan, yang disebutkan pada 2 Petrus 1 tadi, ditambahkan ke 6 hal: kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan dan kasih. Ini terus kita upayakan dalam diri kita. Karena kalau pada saat itu orang Yahudi tengah ditekan oleh Romawi, ya, oleh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, saat ini kita ditekan oleh berbagai hal, ya. Termasuk juga ditekan oleh pandemi yang khususnya pada akhir-akhir ini di negara kita sangat memberatkan, ya, sangat menakutkan. Namun apabila kita beriman dalam Tuhan Yesus, maka semuanya itu bisa kita lewati, dan semuanya yang ajaib itu bisa kita alami. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan pemahaman kita, dan biarlah iman kita akan semakin ditambah-tambahkan dan dimampukan untuk mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa kita kembali diingatkan untuk terus menambah dan menambah kekuatan iman di dalam kehidupan kita, supaya pada waktunya pertolongan Tuhan boleh kita rasakan bersama. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Baik, mari saudaraku, kita akan bersyukur kepada Tuhan Yesus melalui pujian "Sungguh ku bangga Bapa, karena Bapa telah memberi kekuatan kehidupan kepada kita semua. Sungguh ku bangga Bapa." Bapa, punya Allah seperti Yesus.
berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ini ku persembahkan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa penutup. Mari kita doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas berkat kasih karunia-Mu, perkenan-Mu untuk kami boleh membangun ibadah pada saat ini, terkhusus bagi firman yang telah tertabur pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini Bapa, kami bersama-sama, kami bersyafaat, kami menyerahkan akan persekutuan doa bentukan Bapa di berbagai kota di Jawa Timur, di Jakarta, di Ambon, Makassar, juga di Yogyakarta. Kami serahkan para imam, soko guru, piranti yang telah Bapak pilih untuk mengembalakan jemaat-Mu. Kiranya Bapak berikan kekuatan, Bapak berikan iman yang teguh di masa saat ini, sehingga mereka boleh tetap membawa jemaat-Mu terus mendekat kepada Bapa. Demikian pula bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Bapak juga mampukan para pendeta, pastor, guru Injil, juga para majelis yang ada, supaya mereka juga terus bersemangat di dalam membawa jemaat-Mu untuk membangun kedekatan kepada Bapa. Bapa, juga kami teringat untuk bangsa dan negara kami di saat pandemi yang semakin merajalela ini. Bapa, mampukan kiranya para pemimpin kami dari pusat sampai yang di daerah, untuk mereka boleh mengambil langkah dengan hati yang bijaksana karena tuntunan Bapa, sehingga boleh membawa kami, negara kami ini terlepas dari wabah ini dan semakin dibawa kepada kedamaian serta kemakmuran. Terima kasih Bapa, demikian pula persembahan yang telah kami serahkan, kiranya Bapa berkati menjadi kemuliaan bagi nama Bapa. Dan saat ini Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami dengan doa yang telah Bapa ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh senang dikatakan